podcast SMK Negeri 2 Gorontalo. Bersama saya Ayu Rahayu. Baiklah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang ada di Provinsi Gorontalo. Beliau selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Baik Bapak, selamat datang Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah baik, karena hari ini baik ya Pak ya, sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, walaupun cuaca Gorontalo lagi hujan begini, insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan kegiatan yang saat ini sedang berlangsung Pak ya. Insya Allah. Baik Bapak, kita di Gorontalo ini mungkin sudah sedang berlangsung kegiatan PKPI ya, yang bisa disebut dengan Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia. Baik Bapak, untuk pihak dinas khususnya dinas pendidikan, mungkin apa saja persiapan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di Gorontalo ini, mengingat Gorontalo menjadi tuan rumah pada kegiatan yang sedang berlangsung ini yang sudah diselenggarakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya bersyukur sekali di salah-salah agenda PKPI. Kebetulan hari ini saya menyempatkan waktu untuk meninjau salah satu lomba, ya, salah satu kategori lomba dalam Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia, yaitu lomba untuk kerja masak ya. Alhamdulillah kali ini SMK Gorontalo dipercaya oleh Kementerian Pemuda Olahraga menjadi lokasi untuk event lomba. Nah, saat ini saya melihat dengan kapasitas yang alhamdulillah memadai, agenda lomba masak ini berlangsung dengan baik. Nah, saya juga bukan hanya berbicara terkait itu, tapi terkait dengan bagaimana Pekan Kreativitas Pemuda ini dilaksanakan di mana Gorontalo sebagai tuan rumah. Jadi ini bukan hal yang biasa, karena demikian banyak ada multiplier effect bagi masyarakat, ya, bukan hanya sekedar lomba yang kita sukseskan, pekan kreativitas yang kita sukseskan, tapi multiplier effect yang terjadi di Gorontalo itu luar biasa. Kita bisa melihat saat ini lapangan taruna remaja itu padat, ya, walaupun kita masih dengan antisipasi COVID juga kita tetap masih ada, namun kita melihat masyarakat sekitar, ya, para penjual kuliner juga rumah-rumah makan sekarang pada penuh semua, ya, hotel tingkat hunian keamanan sekarang di Gorontalo luar biasa, ya. Ini menandakan bahwa Gorontalo ini mampu dan layak dipercaya. Memang awalnya banyak yang mempertanyakan kenapa sih harus Gorontalo? Ya, kami tidak banyak menjanjikan, kami hanya bisa menyampaikan bahwa insya Allah kalau Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, alhamdulillah kemarin persiapannya memang semua kegiatan dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi ada beberapa aspek tertentu yang harus kita tunjang. Menunjang bukan harus dengan dana, tapi dengan fasilitasi. Contohnya kami dari pemerintah provinsi itu seluruh OPD menjadi kita menjadi narah hukum, ya. Kita menjadi yang fasilitasi mereka terkait informasi. Bahkan dari masing-masing OPD menyiapkan satu mobil operasional yang bisa memfasilitasi mereka, bahkan walaupun tidak semua bisa difasilitasi, tapi paling tidak adalah yang bisa dikoordinir, terkait mereka penjemputan, kemudian perubahan ke bandara, mereka aktivitasnya selama lomba, ya. Itu kita berusaha dengan baik. Ya, seperti panitia khusus ya Pak ya, pada cabang lomba. Ya baik Bapak, tentunya selaku Kepala Dinas, Bapak punya harapan besar terkait dengan kegiatan ini dengan melihat Gorontalo itu memutus beberapa cabang lomba, dan khususnya di SMK Negeri 2 Gorontalo ini ada siswa yang diutus dengan berbagai ada 2 cabang lomba, ada kuliner dan fashion. Dan tadi malam sudah dilaksanakan fashion, dan alhamdulillah SMK Negeri 2 Gorontalo, siswa SMK Negeri 2 Gorontalo meraih 6 besar.
Bagaimana harapan Bapak terkait kegiatan itu, Pak? Alhamdulillah, memang sejak awal kebetulan di sekarang ini dinas ini masih Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, masih dalam satu naungan kami. Jadi kemarin saya menyampaikan ke teman-teman bidang pemuda olahraga, kita harus pikirkan dengan baik nih, gimana yang harus kita tampilkan ini harus masuk minimal masuk di kategori lah, bisa masuk di EAS. Alhamdulillah, 6 besar masuk. Kita harus bisa membuktikan. Nah, saya melihat bahwa potensi yang dilombakan ini sebenarnya ada di anak-anak SMA dan SMK. Ya, makanya saya sampaikan ke teman-teman begini, walaupun tahun lalu sudah dilaksanakan festival ya untuk calon-calon lomba ini di tingkat pemuda ya secara umum, tapi saya berharap dilakukan lagi proses seleksi, dilibatkan anak-anak sekolah, karena saya tahu potensi anak-anak sekolah dalam hal kriteria calon yang dilombakan ini. Saya melihat kemampuan itu ada di teman-teman. Nah, alhamdulillah dari anak-anak kita ada 3, bahkan ada 3 cabang lomba di luar dari yang hanya di Gorontalo saja. Nah, itu bisa dari sini bisa masuk. Kalau tidak anak sekolah bisa terlibat, terbaik bisa kita dapatkan. Nah, ini tentu harapan besar bahwa apa yang kita inginkan dari anak kita, itu bisa kita wujudkan. Bahkan kemarin bukan hanya sekedar dilombakan. Alhamdulillah atas dukungan dari teman-teman sekolah-sekolah ya, dari MKKS Kabupaten Kota itu tampil di stand-stand Manggarai. Jadi produk-produk anak-anak SMK, anak-anak SMA kemarin ditampilkan sangat modern dan cukup membantu panitia untuk mengisi kekosongan stand-stand yang ada. Tentu ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Berarti Bapak selaku kepala dinas sebelumnya potensi-potensi yang ada di sekolah-sekolah ya Pak ya. Kepala dinas SMK 2, sangat bersyukur SMK 2 saat ini sudah menjadi tuan rumah pada kegiatan ini. Dan alhamdulillah juga SMK 2 dan sekarang untuk PSI juga kita sudah menikmati untuk masuk di 6 besar. Baiklah Bapak, untuk apa saja mungkin pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada siswa-siswa yang next generasi untuk mendatang nanti. Saya berharap anak-anak saya, karena rata-rata yang anak-anak saya ini semua anak saya. Jadi anak-anak ini tidak boleh memandang bahwa sekolah itu mengalir begitu saja. Tapi sekolah adalah tempat untuk berlatih dan menggali potensi. Nah, potensi itu tidak akan muncul kalau tidak ada kompetisi. Maka anak-anak harus siap berkompetisi. Dengan adanya kompetisi, maka semua akan berpikir keluar dari zona nyaman. Nah, itulah yang harusnya diharapkan dari anak muda. Bukan hanya berpikir mengalir begitu saja, berada di area yang nyaman saja, tapi harus sedikit keluar dari zona nyaman. Bukan hanya di pendidikan ya, tapi juga berarti untuk posisi mereka yang memiliki seperti itu. Baiklah Bapak, cukup sekian dulu bincang-bincang kita pada sore hari ini. Baiklah untuk sahabat Meme Podcast, demikian dulu perbincangan kita pada ada satu hal yang perlu ini adalah perlombaan. Alhamdulillah ini dapat perlombaan agenda nasional yang terkait dengan kemudaan. Bahkan kemarin Pak Gubernur sudah menyampaikan permohonan kepada Pak Menteri kalau bisa awareness tahun depan diperjuangkan. luar biasa. Bahkan tahun depan itu kita sudah merencanakan ada 2 agenda event internasional. Yang pertama Asia Mini Football Championship. Asia Mini Football Championship itu berlangsung kurang lebih pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Itu ada 16 negara Asia termasuk sampai Timur Tengah, Arab Saudi akan Gorontalo. Nah, nanti pada bulan Desember itu ada ASEAN Sepak Takraw Championship. Itu juga dari negara-negara Asia akan Gorontalo. Mari kita mulai benahi tata cara kita menerima tamu, cara kita untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak. Karena orang akan menilai layaknya kita itu bukan hanya dari segi infrastruktur, tapi bagaimana keramah-tamahan dan kesiapan kita menerima tamu. Baik. Demikian perbincangan kita dengan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
Saya Ayu Rahayu serta kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.